Kiranya Kau buka hati kami masing-masing untuk mengerti dan mengenal jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, izinkan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Saya kepingin Ciulan mungkin apa lagunya ya? Yesu Anta Ilahi ya. Hafal ya? Yang cewek-cewek hafalnya. Suka lagu bahasa Arab nggak? Hah? Suka nggak? Suka. Kita dengerin ya. Ya, dengerin ya artis satu. Artinya bagus banget ya. Speaker. Pakai speaker. Di. Oke. Taruh sini Pak Jil. Taruh sini. Nanti sambil nyanyi saya terjemahkan artinya ya. Yesus, Engkaulah Tuhanku. Cintamulah satu-satunya penyembuhku. Yesus, Engkaulah yang kuinginkan. Aku bersujud di hadapan-Mu ya Allah. Yesus, Engkaulah Tuhanku. Cintamulah satu-satunya penyembuhku. Engkaulah kekasihku selamanya. Yesus, Engkaulah yang kuinginkan. Datang dan genggamlah hatiku. Aku rindu Engkau datang. Bibirku bernyanyi untuk-Mu. Aku mencintai-Mu selamanya. Yesus, Engkaulah Tuhanku. Anta habib nafsi abadan, Yesua anta man urid, anta man urid. Setiap lutut tunduk kepadamu, setiap lidah mengaku nama-Mu Yesus adalah keselamatanku. Aku ulangi setiap waktu. Nama-Mu Yesus adalah keselamatanku. Aku ulangi setiap waktu. Artinya bagus ya. Yesus, Engkaulah Tuhanku. Yesus, Engkaulah kekasihku. Hanya Engkaulah yang kuingini. Kepadamu aku sujud, menyembah-Mu. Ya, indah banget lagunya. Yuk langsung aja ya.
Enak nggak jadi orang miskin? Enak nggak? Hah? Enak nggak, Bu? Enak nggak enak? Kita ini dianggap orang miskin sama siapa sih sebetulnya? Hah? Sama orang, Pak. Ya, sama orang, ya. Kita coba pakai pandangannya Tuhan ya. Kalau orang bilang kita miskin, ya. Tapi coba kita lihat pakai pandangannya Tuhan ya. Wahyu 3 ayat 17, tolong Pak Juli bacakan ya. Orang miskin di hadapan Tuhan. Seperti ini gambarannya ya. Wahyu 3 17. Saya bacakan ya. Wahyu 3 17 ya. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Wong sugih nggak ini? Aku bilang aku sugih. Aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Sugih nggak? Sugih nggak? Tapi di mata Tuhan, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara, di sini ada yang merasa melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ada? Berarti? Ya kan? Miskin itu di mata Tuhan ya. Melarat, malang nasibnya, miskin, buta, telanjang. Kita masih pakai baju, masih melihat orang miskin nggak? Dunia boleh berkata kita miskin, ya, nggak masalah. Tapi jangan sampai miskinnya hilang pengharapan, ya. Yang penting di mata Tuhan atau di mata manusia? Ya Pak Salam, enak di mata mana? Sing ngomong Tuhan apa wong? Tuhan. Kalau Tuhan berkata bahwa orang yang kaya pun dibilang sama Tuhan malang, melarat, miskin, buta, dan telanjang. Kalau wong sugih ae dibilang Tuhan miskin, buta, melarat, dan telanjang. Ternyata ukuran miskin, ukuran melarat, bukan ukurannya harta. Ukurannya apa kira-kira buat Tuhan? Ya, apa buat Tuhan ukurannya? Ayat 18. Ukurannya apa wong sugih Tuhan iki ya? Ayat 18. Ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Oke, stop dulu. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Sanggup nggak beli emasnya Tuhan? Sanggup nggak? Hah? Loh kok nggak sanggup? Hah? Sanggup, nggak pakai bayar kok. Kalau emas di pasar turi bayar. Emas di sini ada Mas Anton, ada Mas Tejo, ada Mas Joni. Carinya susah. Tapi emasnya Tuhan, kita semua sanggup membeli kok. Pak Salam tadi mengibaratkan dirinya seperti intan. Ya kan? Di mata Tuhan intan. Ada harganya nggak? Ada harganya. Sangat berharga. Semua manusia di mata Tuhan sangat berharga. Ya, tapi jangan sampai kita merasa kaya di mata Tuhan. Kita harus merasa miskin di mata Tuhan, ya. Tapi orang miskinnya di mata Tuhan sanggup beli emas, kan aneh. Kalau orang dunia yang dikatakan orang miskin sanggup nggak beli emas? Orang miskin di dunia nggak punya duit, nggak punya harta, mau beli emas dari mana? Nggak sanggup. Tapi orang miskin bagi Tuhan, dia pasti sanggup beli emas. Dan ya, agar engkau menjadi kaya. Nggak duit-duit, iso tuku emas, dianggap soge maneh. Aneh nggak? Aneh nggak? Ini firman loh yang mengatakan, saya ulang ya. Aku menasihatkan engkau, orang-orang yang miskin, ya, supaya engkau membeli emas daripadaku, emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Kan aneh. Bagaimana belinya? Tukune nggih apa? Ya. Dan juga pakaian putih supaya kita tidak telanjang.
supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ya, beli emas sama Tuhan gimana caranya? Nggak bisa pakai uang loh. Gimana caranya beli emas pakai uang emasnya Tuhan, Pak Anton? Gimana kira-kira caranya? Membaca firman Tuhan, Membaca firman Tuhan, berdoa, apa maksudnya saat itu bersaat teduh terus. beribadah, Ayo, melakukan firman Tuhan. melakukan firman Tuhan. Nanti mencintai firman Tuhan. Nanti kalau doa menyepi sendiri, kemasukan yang lain-lain nanti. Ya, perlu dipuasai nggak untuk beli emasnya Tuhan? Yang namanya membeli emas Tuhan, ya, artinya ketika Tuhan berfirman, kita menerimanya. Itulah yang dikatakan membeli emas dari Tuhan. Firman Tuhan seperti emas nggak? Berharga nggak? Berharga. Ketika dia bersabda, ketika dia memberikan perintah, terima dengan senang hati, jangan ditolak. Itu artinya membeli emas dari Tuhan. Tuhan menawarkan loh, ini firman-Nya Tuhan itu melebihi emas permata. Saudara ditawarkan emas, masa nggak butuh? Ketika ada orang yang miskin, tidak punya apa-apa, uang nggak punya, semuanya nggak punya, ditawari emas, diterima nggak mestinya? Coba ibu bayangkan, keadaan waktu nggak punya uang apa-apa, keadaan hari ini perlu makan, ditawari makanan, mau diterima nggak? Mau diterima. Orang lagi telanjang di pinggir jalan, ditawarin baju, diterima nggak Pak Salam? Diterima. Kalau orang nggak mau nerima, bodoh nggak? Tapi ternyata banyak orang yang menolak. Padahal dirinya miskin, melarat, buta, dan telanjang. Ditawarin emas nggak gelem. Ditawarin pakaian nggak mau. Ditawarin makanan nggak mau. Karena merasa mampu. Padahal enggak. Keadaan kita di mata Tuhan, kita ini orang yang miskin. Sangat miskin. Yuk, Matius 5 ayat 3. Ya, paham ya? Emas dari Tuhan itu ditawarkan untuk saudara beli. Belinya tuh cuman gampang. Dengan iman dan percaya, yakin, dan ikuti apa kata firman itu. Kalau saudara nolak, saudara bagaikan membuang emas itu. Padahal belinya gratis. Ya. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Kan aneh kan? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah mempunyai kerajaan sorga. Bagaimana orang miskin bisa punya kerajaan sorga? Duitnya seberapa dia? Ternyata gambaran orang miskin adalah orang yang benar-benar melarat, miskin, buta, malang, dan telanjang. Orang yang buta ditawarin mata, mau nggak? Mau nggak, Pak Anton? Orang telanjang ditawarin baju, mau nggak? Orang yang melarat ditawari emas, mau nggak? Mau. Semuanya jangan ditolak. Makanya Tuhan mengibarat kita hari ini adalah orang-orang yang sangat butuh pertolongan. Kalau nggak ditolong pasti mati. Itu orang miskin. Orang miskin itu punya apa sih? Orang miskin punya apa? Orang melarat punya apa? Ayo. Orang miskin punya apa? Apa yang dipunyai orang miskin? Orang miskin nggak punya apa-apa. Itulah yang dipunyai. Orang miskin, orang melarat tidak punya apa-apa. Karena nggak punya apa-apa, Tuhan tawarkan apa coba? Karena saudara nggak punya apa-apa, yang Tuhan tawarkan apa coba? Ya apa-apa itu tadi. Saudara nggak punya baju, Tuhan kasih baju. Saudara nggak punya makan, Tuhan kasih makanan. Saudara perlu harta, dia kasih emas. Tapi ini bukan jasmani. Ini untuk keselamatan kita. Ya. Kalau saudara kurang makanan, ada Mas Anton. Kalau kurang baju, ada Mas Anton. Kalau butuh keselamatan, ada Tuhan Yesus. Ya. Jangan dicampur. Cari berkat, cari uang, cari Mas Anton. Cari keselamatan, cari Yesus. Ya. Tinggal Mas Antonnya bilang gini, "Lo golek berkat nang ngone aku." Iya. Ya, karena dia pemimpinnya kita di sini.
Yang bisa siapkan Pak Anton sama Pak Salam. Ya. Pak Salam dikasih Pak Anton dikasih Pak Juli. Kan nyambung-nyambung gitu kan ya? Nah, tapi kalau Anda cari Tuhan, apa yang tidak bisa dikasihkan manusia, carilah Tuhan. Firman-Nya, perintahnya, itulah emas, itulah pakaian, itulah makanan yang kita butuhkan, ya. Jadi, yang namanya membeli emas dari Tuhan bukan dengan doa, bukan dengan puasa, tapi menerima apa yang Dia ucapkan. Percaya apa yang Dia ucapkan. Itu namanya menerima dan membeli emas dari Tuhan, ya. Kalau omongan saya jangan dipercaya, tapi kalau firman, percayalah. Kalau Yesus yang berjanji, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, benar-benar kategorinya, kriterianya miskin beneran di hadapan Allah. Ada nggak orang kaya di hadapan Tuhan? Ada nggak orang yang kaya di hadapan Tuhan? Nggak ada. Berarti semuanya sama miskin. Pak Salam, saya, Pak Joni, Pak Dejo, Pak Anton, semuanya sama miskin. Kalau orang kaya di hadapan Tuhan itu orang yang kemelete. Tahu kemelete? Kemelinti, kemelete. Ya. Sudah tahu telanjang dikasih baju, ditolak. Sudah tahu pasti mati, dikasih kehidupan, ditolak. Kemelinti, kemelete. Ya. Dia nggak tahu berhadapan dengan siapa dia ini. Saudara, hari ini hari Minggu, datang ke Tuhan hari ini. Yang kita cari adalah kita mau membeli emas dari Tuhan. Kita mau diberi pakaian oleh Tuhan. Kita mau diberi makan oleh Tuhan. Dan itu tidak bisa ditawarkan oleh siapapun. Hanya Yesus yang menawarkan. Lagu Arab tadi, dengan bahasa Arab tadi, Yesus, Engkaulah kekasihku. Yesus, Engkaulah Tuhanku. Kepadamu aku menginginkan semuanya. Aku berlutut di hadapanmu. Aku menyembah di hadapanmu. Lagunya terlalu indah kalimatnya. Ya. Untuk itulah kita datang kepada Tuhan, ya. Ingat, berbahagialah orang yang miskin. Kita semua standarnya di mata Tuhan semuanya miskin. Jangan sampai merasa kaya di hadapan Tuhan. Kadang-kadang terlalu sombong. Aku diberkati. Di hadapan Tuhan hari ini semuanya miskin, buta, melarat, dan telanjang. Malu nggak orang telanjang di luaran? Malu kan? Makanya Dia berikan pakaian. Malu nggak miskin di hadapan orang-orang? Malu. Makanya Tuhan berikan emas untuk membeli segala sesuatunya. Di dunia ini nggak ada bandingannya, ya. Orang yang kaya di dunia pun nggak sanggup beli emas. Banyak nggak orang-orang yang di hadapan Tuhan yang kemelinti, menolak firman? Banyak nggak? Banyak. Banyak banget, ya. Lanjut ayat 4. Ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Tadi orang miskin, sekarang orang duka cita. Orang yang bagaimana yang berduka cita? Duka cita yang bagaimana yang akan dihibur Tuhan? Duka cita yang gimana? Kehilangan ibu, kehilangan istri, kehilangan anak? Apakah itu yang dikatakan duka cita? Ayo. Kehilangan pacar? Kehilangan duit? Duka cita gimana ini? Ini duka cita artinya apa? Kita menangisi dosa kita. Menangisi perbuatan kita. Untuk melakukan pertobatan. Duka cita ini adalah kita melihat, mematikan kematian tubuh kita. Kelihatannya kita sedih waktu tubuh kita mati. Waktu keinginan dan hawa nafsu kita matikan. Kita kelihatannya sedih enggak. Kita punya penghiburan lagi yang jauh lebih hebat. Siapa yang menghibur? Siapa yang menghibur? Tuhan Yesus. Kalau kita berani mematikan daging, itu namanya duka cita. Kita menyaksikan kematian diri kita. Ya. Tapi Tuhan berjanji, mereka akan dihibur oleh Roh Kudus. Ya. Kalau saudara nggak pernah mematikan diri, nggak pernah mematikan hawa nafsu, nggak akan pernah dapat Roh Kudus. Ya. Karena hidup terus, jadi kemelinti terus sama Tuhan, ya. Ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut yang gimana nih? Lemah gemulai atau gimana nih? Apa arti lemah lembut? Apa artinya berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kenapa disebut orang yang lemah lembut? Orang yang lemah lembut ini apa sih kira-kira? Gimana menurut saudara? Gimana Pak Juli, lemah lembut ini? Hah? Sabar.
Nah, lemah lembut itu artinya lembut, mudah dibentuk, mudah menurut. Tuhan mau membentuk apapun, dia akan nurut. Itulah orang yang lemah lembut, enteng dibentuk sama Tuhan. Mau dibentuk apapun oleh Tuhan, dia nurut. Makanya dia akan memiliki bumi. Kenapa? Karena gampang dibentuk sama Tuhan. Orang yang dibentuk sama Tuhan, betul firman, mereka akan memiliki bumi. Mau bumi bentuknya jadi apapun, dia tetap bisa mengikuti, bisa masuk kemanapun, karena dia mudah dibentuk. Ya, ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau ini kan gampang, lapar akan firman dan kebenaran. Tidak menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini, ya. Terutama ibadah yang menguatkan rohani kita, terutama ibadah yang bisa memberikan kekuatan kepada rohani kita. Kalau ibadah cuma untuk kekuatan jasmani, percuma. Ya, percuma. Malah membuat beracun. Ya. Yang dikuatkan rohani, yang diisi jasmani. Keracunan nggak? Orang makan harusnya untuk rohani, tapi yang dikasih jasmani. Keracunan nggak? Hah? Kok bisa keracunan? Karena makanannya nggak sesuai. Ya, contohnya begini loh. Rohani kita butuh kehidupan kekal. Rohani kita butuh nggak sepeda motor? Nggak butuh. Sepeda motor nggak bisa dibawa ke surga. Orang butuh rohani, ditawari sepeda motor terus. Seperti di sini, ibu-ibu di sini butuh hidup kekal, ditawarin sepeda motor. Mau Bu tawari sepeda motor? Enggak. Terus dibilangin kalau orang ikut Tuhan pasti dapat sepeda motor. Numpak gak iso. Ya kan? Itulah namanya janji-janji palsu, ya. Malah mematikan, malah meracuni. Kenapa jadi racun? Karena berharap tapi tidak Seneng nggak seperti itu? Seneng nggak dijanjeni? Hah? Di PHP suka nggak, Bu? Apa artinya PHP? Hah? Pemberi harapan? Siapa yang suka memberi PHP? Siapa yang suka memberi PHP? Ingat loh, setan tidak pernah PHP. Setan pasti arahnya. Siapa yang suka memberi PHP? Hah? Orang yang dipakai setan. Setannya nggak pernah PHP. Orang yang dipakai setan suka PHP. Ya, coba contohnya PHP gimana? Dikasih janji tapi nggak ada jebuse. Nah, janjinya terutama janji palsu. Ya, ibu yang di belakangnya Pak Salam contohnya gini, Pak Salam, Anda dinubuatkan Pak Salam, jadi Pak Lurah. Hah? Terus Pak Salam berharap jadi Pak Lurah, ya kan? Sampai mati nunggu janji nih, kecewa nggak? Kecewa. Pak Salam dijanjeni, sebentar lagi Pak Salam, ada orang ngasih pabrik. Coba. Pak Salam percaya. Sing janji Tuhan barusan ngomong sama aku Pak Salam. Amin toh? Amin toh? Dinten-teni pabrik gak teko-teko. Kecewa nggak? Kecewa. Kecewa. Malah jadi racun, ya. Makanya dengarkan firman dan makanya dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Tidak semua makanan itu cocok. Untuk jasmani, untuk rohani beda-beda, ya. Mau cari makanan jasmani, cari Pak Anton. Mau cari yang rohani, cari Tuhan Yesus, ya. Ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Oke. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Apa artinya murah hatinya? Didol murah atau gimana? Hah? Punya belas kasihan. Belas kasihan itu bisa diukur pakai uang nggak sih sebetulnya? Pak Salam bisa nggak mengasihi Pak Joni? Pak Salam bisa nggak mengasihi saya, bermurah hati pada saya? Bisa. Bisa nggak Pak Salam memberikan kasihnya pada saya? Ukuran kasih duit nggak? Bukan. Sebuah doa pun adalah
kasih. Kalau memang yang dipunyai Pak Salam cuma doa, ketika dia memberikan doa, berharga nggak? Berharga. Dungo tok ae lho, berharga. Kalau Anda nggak punya apa-apa, jangan paksakan untuk memberi sesuatu. Ya, Anda datang di sini pun juga cukup berharga. Yang namanya orang bermurah hati, bukan dompet dan bukan duit. Ukuran murah hati tidak ada kaitan dengan dompet, dengan duit. Ya, sama sekali tidak ada kaitan. Orang yang murah hati, dari hatinya, punya belas kasihan. Ngomongin orang pun belas kasihan nggak? Misalnya, ibu ini, Bu ojo mangan akeh-akeh. Kalau Pak Salam ngomong begitu, kasih nggak dia? Hah? Kasih nggak? Kasih. Murah hati loh. Hatinya mengasihi. Enggak lek mangan akeh-akeh, darah tinggi loh. Ya. Orang ngomongin sesamanya untuk memberitahu sesuatu yang baik, itu pun mengasihi. Bu, ojo utang mbek pinjol loh. Kon gak ada kebutuhanku. Misalnya begitu. Tapi orang yang ngomong kan baik. Kan nanti kalau terlibat sama pinjol bayarnya piye? Ya kan? Bentuk kasih itu berbagai macam. Tidak selalu pakai pemberian. Pemberian itu banyak. Ya, banyak versinya. Doa, ucapan, menyemangati, ya. Banyak artinya, ya. Ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini suatu kunci. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kita mau datang kepada Tuhan. Kalau hati kita, apa arti suci hatinya itu apa sih? Bersih hatinya. Mau nggak Tuhan masuk dalam hati kita yang ada embel-embel? Nggak mau. Ada sesuatu yang lain. Mau nggak Tuhan masuk? Nggak mau. Tuhan mau hati kita benar-benar murni, kosong, hanya untuk Dia. Karena Allah terlalu besar. Ketika Allah masuk, kalau ada setitik debu saja, ganjel. Ya, Tuhan itu sempurna. Ada setitik debu saja di dalam ruangan hati kita, ganjel buat Tuhan. Dan tidak akan pernah bisa masuk. Tuhan tidak akan pernah mau masuk ke dalam hati yang ada setitik debunya. Arti suci ini betul-betul bersih. Makanya orang ketemu Tuhan gak gampang. Kalau cuma ketemu di dalam mulut, gampang. Tapi untuk punya Tuhan dalam hatinya gak gampang. Perlu kemurnian hati. Selama ada embel-embel, nggak mungkin bisa ketemu sama Tuhan. Ya, hati betul-betul murni, mencari Tuhan dengan kemurnian hati. Bukan misalnya begini ya, saudara cari Tuhan untuk diberkati, itu sudah ada embel-embel. Saudara ketemu Tuhan untuk sesuatu yang Dia tidak tawarkan, itu embel-embel. Tapi kalau ketemu Tuhan untuk memperoleh keselamatan, itu bagus. Karena saudara butuh Tuhan masuk. Embel-embel itu semua kepentingan yang bukan dari Tuhan. Itu namanya embel-embel, ya. Makanya kalau kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, bersih dan sucikan hati kita tanpa motivasi apapun. Banyak orang mengaku ketemu Tuhan, tapi hatinya, yang bisa melihat hati siapa? Tuhan. Mau masuk nggak Tuhan dalam hati kita? Sekalipun penampilannya bagaikan malaikat, Tuhan tahu hati kita kok. Ayo coba penampilan. Mau menampil seperti apa di hadapan manusia bisa ditipu. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada satu pun yang bisa menipu. Hati kita betul-betul terbuka. Ada setitik debu saja nggak bisa masuk. Ya, paham ya? Hatinya harus benar-benar bersih. Baru bisa melihat Allah. Tanpa kebersihan hati dan kesucian hati mustahil. Ya. Ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apa artinya berbahagialah orang yang membawa damai? Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apa artinya membawa damai? Suka ribut atau suka apa coba? Apa artinya membawa damai? Siapa yang bisa memberikan damai sejahtera? Siapa yang bisa memberikan damai melampaui akal? Siapa yang bisa membuat kita kuat menghadapi masalah? Orang yang membawa damai artinya membawa. Orang yang membawa damai artinya membawa. Siapa yang bisa memberikan damai? Melalui Roh Kudus ya. Orang yang membawa damai artinya orang yang membawa Roh Kudus dalam hidupnya.
sehingga akan disebut anak-anak Allah. Ada ayatnya nggak? Ada. Hanya orang yang dipimpin roh disebut anak-anak Allah. Dan kita tahu Roh Kudus lah yang bisa membawa damai. Kerajaan sorga bukan soal Roma berapa itu? Roma 14 ayat 7, coba bacakan. Roma 14 17, coba bacakan. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, Sebab kerajaan sorga bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. oleh Roh Kudus. Ya. Jadi yang dikatakan anak Allah adalah orang yang memiliki Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah damai itu sendiri. Makanya orang kalau punya Roh Kudus, dalam keadaan apapun tetap bisa damai dan sukacita. Bukan karena duit, bukan karena apa-apa ya. Karena Roh Kudus. Paham ya? Bukan orang sembarangan. Bukan orang yang nggak mau bertengkar, bukan. Tapi orang yang punya Roh Kudus. Ayat 10. Matius 5 ayat 10. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan Oke. surga. Berbahagialah orang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah empunya kerajaan surga. Apa arti dianiaya? Apa arti dianiaya? Dianiaya perlu pengorbanan. Orang yang dianiaya pasti perlu pengorbanan. Mengorbankan hati, mengorbankan diri, dicaci, dimaki, ya. Oleh karena kebenaran. Sambungkan ayatnya sama ayat 11-nya, Pak Jen. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya, berbahagialah kamu jika karena Yesus kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nggak ada masalah. Kalau Anda dalam kebenaran, dunia pasti menyangkal saudara bahwa saudara yang jahat. Nggak ada masalah, ya. Anda berkorban buat Tuhan hari ini, korban perasaan, korban fisik, korban penderitaan. Saudara, kita semua nanggung kok hari ini. Saudara hari ini menderita, korban perasaan, korban segalanya, ya. Terus ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah, Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi nggak ada masalah. Kalau kita menderita pun nggak ada masalah, ya. Kita perlu berkorban sama Tuhan. Uang kita nggak punya, Tuhan, emas dan perak aku nggak punya. Yang kuberikan hanya pengorbanan untuk dirimu. Itu artinya berbahagialah orang yang dianiaya oleh dunia ini, ya. Enak dong? Semuanya bisa dilakukan kita semua hari ini kan? Tidak ada yang nggak bisa kita lakukan hari ini. Semuanya bisa, ya. Anda mau berkorban buat Tuhan? Mau? Berbahagialah orang yang dianiaya. Orang dianiaya itu kan nggak salah diantemi, ya. Korban nggak? Berkorban buat siapa? Buat Tuhan. Aku nggak salah apa-apa kok diantemi. Aku nggak salah apa-apa aku dicaci. Aku nggak salah apa-apa aku dihina. Nggak ada masalah. Kalau aku menyandang nama Kristus, aku menderita di dunia, tidak ada masalah. Kalau Anda jadi orang Kristen, dicaci, dihina, tidak ada masalah. Upah besar menanti di surga. Ya. Semua mau ya seperti ini ya? Berarti Tuhan adil banget kan? Adil kan? Ada yang saya berkata begini nggak? Ayub 10 ayat 1. Ayub 10 ayat 1. Ada yang mau berkata begitu nggak? Ayat 10 ayat 1. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Mau nggak ngomong seperti itu? Ada yang berani berkata seperti itu nggak? Hah? Coba ulangi Pak Juli kalimatnya Pak Juli. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Oke. Keadaan kita tadi mungkin seperti ini. Aku telah bosan hidup. Ya. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Orang-orang Kristen kebanyakan masuk ke gereja, ini yang dicari. Ini yang dikatakan sama Tuhan. Bosan hidup. Ya. Bosan dalam kemiskinan. Bosan dalam penderitaan. Maunya diberkati. Ini banyak orang ke gereja hari ini datang yang dikatakan seperti ini. Bosan hidup dalam seperti yang sekarang. Bosan hidup. Kenapa? Jadi ekor terus. Maunya jadi kepala.
Aku hendak melampiaskan semua keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Hari ini nggak ada. Keadaan kita berubah. Kita semua miskin di hadapan Tuhan. Ya, kita bukan orang seperti ini. Kita orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, bukan orang yang menggerutu. Ini orang menggerutu. Sudah bosan hidup. Kita berbeda hari ini ya. Mindset kita berbeda. Pak Salam hari ini berbeda. Pak Salam adalah intan. Ya, di mata Tuhan intan. Dan ditawarkan sama Tuhan pakaian, emas, permata. Kerajaan sorga itu melebihi segala-galanya. Kita semua dapat tawaran yang sama ya. Kita semua telanjang. Ditawari baju harus diambil. Kita semua melarat, dikasih emas, diterima. Kita semua buta, ditawarin bisa melihat, kita terima. Ya. Kita semua mengalami nasib yang sama, ditawari pemulihan, terima untuk menuju kerajaan sorga. Ya. Jangan ditukar dengan apapun. Ya, paham ya? Membeli emas dari Tuhan adalah menerima semua firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang lain. Pak Tejo tadi memberi kesaksian. Hari ini banyak ajaran-ajaran yang menyerupai, yang terlihat sangat baik. Jangan tergoda. Apalagi itu tanpa Kristus. Contoh. Pernah dengar yang namanya kunci nggak? Pernah dengar? Pernah dengar nggak kunci-kunci? Belum pernah dengar ya? Kebatinan? Pernah? Kejawen? Puji Tuhan. Ya. Kalau ada yang menawarkan, ajak Pak Tejo, belajar dari Pak Tejo. Ya. Kalau ada yang menawarkan sebuah solusi, sebuah apa, minta tolong ketemu Pak Tejo. Pak Tejo akan bisa memberi pengertian. Ini semua baik. Kalau untuk kehidupan, ya, saudara Pak, gini. Untuk sebuah kehidupan, saudara mau niru Pati Gajah Mada pun nggak salah. Saudara untuk kehidupan, niru Prabu Siliwangi nggak ada masalah. Niru Gatot Kaca untuk kekuatan tidak ada masalah. Untuk kehidupan sehari-hari, siapapun tokoh yang bisa memberikan contoh, boleh saudara ikutin. Tapi tentang keselamatan cuma satu, Yesus Kristus, ya. Saudara untuk kehidupan kalau setan bisa mengajarkan hidup yang baik, tiruan nggak masalah. Tidak ada masalah. Apa yang bisa ditiru dari setan? Kegigihannya dia. Tidak pernah putus asa, nggak ada masalah ditiru. Tapi untuk keselamatan, Yesus Kristus. Ya, jangan sampai kita niru yang nggak baik, kan lebih kebacut. Pikiran kita boleh seperti setan. Kelakuan kita tidak boleh seperti. Lebih baik mana? Pikirannya kayak setan, tapi kelakuannya seperti Tuhan. Atau pikirannya seperti Tuhan, kelakuannya seperti lebih enak mana coba? Lebih banyak mana hari ini? Penampilannya seperti Tuhan, kelakuannya seperti lebih banyak mana? Dengan orang yang pikirannya seperti setan, tapi kelakuannya betul-betul seperti Tuhan. Berarti siapa yang Tuhan? Perilaku pikirannya seperti setan. Tapi cara hidupnya, dalam kehidupannya, tidak seperti setan. Ya, jangan kebalik loh. Ya, jangan kebalik. Pikirannya kayak Tuhan, kayak malaikat. Tapi ternyata kelakuannya, jangan dibalik. Ya, mirip, tapi hasilnya jauh berbeda. Ya, kalau orang yang seperti Tuhan, kelakuan setan, ujungnya ke mana kira-kira? Kelakuannya seperti Tuhan, kelakuannya seperti Tuhan, kelakuannya seperti setan, rumahnya di mana? Penampilannya seperti Tuhan, kelakuannya setan, rumahnya di mana? Jelas. Tapi ada orang, pikirannya mungkin seperti iblis. Kelakuannya semuanya tidak seperti iblis. Kelakuannya benar-benar menjadi terang. Rumahnya di mana dia? Rumahnya di sorga. Ya. Ingat loh, Tuhan berkata juga, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Jangan dibalik. Ya. Sampai di sini ya. Cukup ya. Nanti kelamaan tambah bingung nanti ya. Mau ditambahi dah? Oh, tambahi. Tambahi loh Pak Anton. Ya. Oke. Matius 7 ayat 13.
Siapa yang merasa hari ini sudah ada di jalan yang sempit? Yuk. Matius 7. Matius 7 ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju pada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Lebih banyak mana yang di pintu sesak atau pintu yang lebar? Saudara sekarang merasa di pintu yang mana kira-kira? Saudara hari ini di pintu yang sempit atau di pintu yang lebar? Hah? Oke. Kita tes sekarang. Apa arti pintu yang sempit, apa arti pintu yang lebar? Disebutkan di sini. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ya. Lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kebinasaan. Berarti pintunya, semua ajarannya, semua janjinya, yang pasti binasa itu apa coba? Lebar kan? Berarti pintu yang lebar isinya Oke, pasti isinya api neraka. Tapi apa pintu ini? Jalan ini apa? Tentang apa dikatakan pintu ini lebar? Menuju kebinasaan. Siapa dari tubuh kita ini yang pasti binasa? Apa dari tubuh ini yang binasa? Daging. Ini pasti binasa. Jalan yang lebar itu urusannya tentang daging. Apa yang ditemui di jalan itu? Kira-kira apa yang ditemuin? Soto daging? Hah? Apa lagi nih? Kari ayam? Saya lagi lapar soalnya. Rawon? Di jalan itu ditawarkan. Semua toko menawarkan untuk daging kita. Jalan itu terlalu lebar dan menarik hati karena semuanya untuk daging. Semuanya untuk jasmani. Jalan itu lebar banget. Sangat lebar. Dan semua orang pasti butuh kan? Orang yang hidup di dunia pasti yang dicari itu tadi. Yang menuju pada kebinasaan. Tapi jalan yang sempit untuk kehidupan rohmu. Dan jalan itu sempit. Jalan yang lebar sama yang sempit kelihatan yang mana Pak Salam? Yang lebar. Anda kadang-kadang tanpa Roh Kudus Anda masuk ke dalam jalan yang lebar itu, tapi merasa jalan itu sempit. Hati-hati. Jalan ini betul-betul sempit dan tidak terlihat oleh mata rohani, mata jasmani kita. Yang mampu melihat jalan yang sempit ini hanya mata rohani. Ayat 14-nya coba bacakan. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Karena sesaklah pintu, arti sesak itu benar-benar kecil banget, ya. Dan sempitlah jalan itu yang menuju kepada kehidupan. Banyak orang nggak melihat jalan ini menuju kehidupan. Banyak orang nggak peduli tentang manusia rohnya. Nggak ada yang peduli bagaimana sih manusia roh itu. Apa sih manusia roh itu? Ya kan? Paham nggak ada manusia roh dalam diri kita? Nggak paham kan? Apa mana ini manusia roh? Ya kan? Manusia roh itu adalah manusia yang bisa melihat diri kita. Manusia roh itu adalah manusia yang bisa melihat diri kita sekarang ini. Ada yang bisa melihat diri kita sekarang ini? Ayo. Saudara bisa lihat YouTube kan? Ada siapa di YouTube? Ada orang nggak? Hah? YouTube ada orang nggak? Kita bisa melihat kan? Kalau manusia jasmani bisa melihat yang di dalam YouTube, dalam dunia maya, manusia rohmu punya mata nggak? Punya. Bisa melihat kita nggak? Saudara pernah melihat dirimu nggak? Bisa kan? Itulah saudara bisa, namanya manusia roh melihat. Manusia roh ini bersama-sama dengan Roh Kudus bisa melihat kehidupan kita yang sementara ini. Manusia roh lah yang bisa melihat jalan yang sempit ini. Makanya nggak gampang. Menemukan jalan yang sempit pakai mata jasmani nggak bakal ketemu. Selama pakai mata jasmani, selama mendekat sama Tuhan untuk kepentingan-kepentingan yang lain-lain nggak bakal ketemu. Tidak bakal ketemu. Hati-hati ya. Hati-hati banget. Pakai mata rohani untuk ketemu sama Tuhan. Pakai Roh Kudus, bermanunggal bersama Roh Kudus. Pasti ketemu jalan yang sempit ini. Jangan kepedean bawa merah, oh jalan ini sudah sempit, enggak. Saudara ada di jalan yang lebar. Selama saudara lihat untuk daging, itu jalan yang lebar.
Tapi ketika menemukan jalan yang sempit untuk roh saudara, itulah jalan yang sempit. Hanya manusia roh yang sanggup, ya. Firman Tuhan sampai di sini. Kita nyanyikan satu lagu Pak Jeni ya. Bimbing aku Tuhan supaya aku tidak tersesat di dunia ini. Yang mana ini? Bimbinglah aku. Sih. Apa ini? Dah. Dengan segenap jiwa Ku rindukanmu. dengan sepenuh hati. Bapa di surga, di dalam namamu kami berdoa. Kami ingin mengerti firman-Mu Tuhan. Kami ingin seturut dengan kehendak-Mu. Sebuah tawaran yang terlalu baik bagi kami. Kami miskin, buta, melarat dan telanjang Tuhan. Engkau masuk menawarkan pakaian kepada kami. Engkau masuk menawarkan emas kepada kami. Kami mau Tuhan menerimanya. Kami mau membeli kepada-Mu. Tuhan, ingatlah kami. Ingatlah Pak Salam dan ingatlah jemaat-jemaat di sini. Kami telah berkorban untuk-Mu Tuhan dan kami siap untuk mengorbankan diri kami. Kami siap Tuhan untuk menerima keselamatan. Kami siap untuk menderita di dunia. Kami siap dicelah karena nama-Mu. Karena kami ingin menunjukkan bahwa kami mau berkorban untuk diri-Mu. Bapa di surga, terima kasih. Materai isi hati-Mu, berikan kami kekuatan. Berikan kami Roh Kudus-Mu. Supaya kami bisa melihat jalan yang sempit itu Tuhan. Supaya kami bisa masuk ke dalam jalan yang sempit. Tidak ada halangan semak dan duri untuk melihat jalan tersebut. Karena Roh Kudus bersama kami. Terima kasih Bapak. Biarlah Roh Kudus ada dalam Pak Salam dan juga jemaat di sini semua. Semuanya Tuhan menerima Roh Kudus, menerima kekuatan yang begitu hebat hingga kami bertemu muka dengan muka bersama. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin.